Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sedang bersyukur karena hari ini kasih Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita yang selalu bersandar kepadanya. Saat ini saya akan membacakan dari kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-15 sampai 18, yang demikian kesaksian firman-Nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bisa karena biasa. Demikian saya memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini. Bisa karena biasa. Ya, judul ini diilhami dalam sebuah perjumpaan saya dengan salah seorang penjual cilok. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu kan biasa ketemu bakul cilok, tapi bagi saya tidak biasa karena ini adalah sebuah momen di mana saya harus menjalani proses bolang, ya, naik setir mobil sendiri, berangkat jam 8 malam dari Lawang menuju ke kota Situbondo, tepatnya di wilayah Kecamatan Panji. Nah, saya sengaja berangkat malam karena memang kalau saya berangkat pagi mungkin terlalu capek, sehingga saya mencoba untuk menikmati perjalanan itu dengan bolang. Jadi ya menikmatilah sepanjang perjalanan walaupun sendiri, tetapi saya mencoba menikmati sekali bahwa ada kesempatan saya bisa merasakan perjalanan tengah malam itu sampai besok paginya jam 10 baru sampai di rumah teman. Walaupun sebenarnya saya lewat dari wilayah Kecamatan Kapongan, saya udah nongkrong 8:30 nunggu teman-teman, tetapi ternyata justru saya yang ditinggal teman-teman sehingga mereka udah terlebih dahulu datang di salah satu teman kami SMA, Mas Catur namanya. Nah, kisah ini menarik bagi saya karena ketika saya berangkat jam 8 dari Lawang, akhirnya saya tiba di pom bensin Rambi Puji itu sekitar 12 malam. Dan saya setelah mengisi bensin, saya istirahat di emperannya Indomaret yang udah tutup itu. Indomaret atau Alfamart ya. Saya mencoba untuk menikmati suasana sendiri di situ. Kebetulan juga ada beberapa anak muda yang sedang nongkrong, juga ada bakul cilok namanya Pak Heru, setelah kami kenalan. Dalam ngobrol-ngobrol kayak gitu tadi ada sesuatu yang menarik bagi saya. Bapak udah berapa tahun di sini? Udah sekitar 11 tahun katanya. Berjualan di sini? Iya. Dan Bapak datang mulai jualan jam berapa tadi? Jam 6. Sore atau malam. Terus nanti baliknya, nanti jam 3 saya baru balik. Itu tiap hari? Ya. Dan Bapak kondisi terus berjualan dari jam 6 sampai jam 3 pagi itu tanpa istirahat? Ya enggak, ya sebegini ini duduk sambil menunggu kalau ada orang ngisi bensin, lalu dia pingin beli cilok atau ada rombongan pingin mampir beli cilok, begitu ya saya layani. Enggak ngantuk. Ya kalau sekarang udah enggak Pak, karena itu saat dulu saya memulai jualan duduk di sini sendiri kayak begini ini ya, uang ngantuknya setengah mati karena jam 6 sampai jam 3 pagi.
Tapi pada akhirnya itu menjadi hal biasa dan saya bisa merasakan tidak lagi menjadi sesuatu hal yang berat. Dan di rumah pun juga ketika saya istirahat nanti pulang jam 3 bersih-bersih, paling setengah 5 baru bisa tidur, lalu jam 7, jam 8 sudah bangun kembali untuk beraktivitas lagi. Ya, saya hanya ya Pak Heru bisa ya karena Bapak Heru biasa gitu. Sehingga ketika Pak Heru berjuang untuk anak-anak dan juga cucu dengan kondisi yang sekarang ini, sudah sekitar sekian tahun lamanya, ternyata Pak Heru tetap kuat. Dan itu semua karena Tuhan. Luar biasa. Dan saya senang sekali mendengarkan kisah dari Pak Heru tadi. Sambil saya menunggu jam untuk saya nanti pelan-pelan geser ke tempat lain, bisa istirahat sampai pada akhirnya pagi-pagi saya sudah bisa sampai di Kecamatan Panji itu, Situ Bondo. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, rekan-rekan muda yang terkasih, bisa karena biasa itu kan bukan sesuatu yang sebuah kalimat yang biasa-biasa saja. Bagi saya ya enggak biasa lah. Kenapa kok enggak biasa? Karena ketika kita memulai sesuatu hal, itu biasanya kan pikirannya macam-macam ya. Aduh, nanti aku capek, nanti aku lelah, nanti aku enggak bisa, nanti aku repot, nanti aku, dan berbagai macam pikiran-pikiran buruk itu sudah muncul terlebih dahulu. Ya, sehingga mengganggu pikiran kita untuk berani memulai sebuah karya, sebuah pekerjaan, sebuah usaha. Jadi pikirannya jadi jangan-jangan nanti saya ngantuk, jangan-jangan saya kecapean, jangan-jangan saya nanti tidak mampu ini, tidak mampu itu. Ini menjadi catatan. Bagi saya, mari kita belajar dan mencontoh peristiwanya Nuh. Coba. Kalau tadi saya bacakan di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-15 sampai 18, ketika Nuh 40 hari 40 malam dia berada di dalam bahtera bersama dengan istri dan juga anak-anak serta menantunya, coba, dan juga binatang-binatang yang dibawa masuk ke bahtera itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika di saat terakhir Tuhan mengizinkan bahteranya terdampar di sebuah bukit, ya, seringkali kita menyebutnya itu Gunung Ararat. Dan mereka diutus keluar, Nuh dan juga keluarganya, dan juga binatang-binatang yang ada. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi di luar bahtera itu kayak apa sudah? Tentu kan bisa menimbulkan banyak tanya, kondisi kayak gini loh gimana saya bisa mengerjakan? Kondisi kayak gini saya harus berbuat apa? Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan kondisi yang ada saat ini. Tetapi sesuatu hal yang menarik dari pelajarannya yang kita dapatkan dari cerita Nuh ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di ayat yang ke-20 ada kalimat begini, Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan, ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Di tengah situasi darurat, di tengah situasi yang tidak mungkin, di tengah situasi yang teramat sulit, di tengah situasi yang mungkin Nuh sendiri tidak tahu bayangannya untuk mengerjakan lahan yang sudah 40 hari 40 malam terendam oleh banjir, terendam oleh air yang bagai lautan. Apa yang bisa dia perbuat? Ternyata ada satu hal menarik. Nuh melakukan tindakan spiritual. Dan tindakan spiritualnya adalah membuat mezbah serta mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nah, ini menjadi catatan penting sekali bahwa ketika kita hendak memulai sesuatu, makanya tadi saya katakan ya bisa karena biasa. Kalau Pak Heru tadi dengan contoh kebiasaannya yang rutin sudah dia jalani selama sekian puluh tahun dan akhirnya dia mampu jam 6 baru balik jam 3 pagi tanpa tidur dan bisa menikmati menjalani pekerjaannya itu dan dia bisa mencari nafkah untuk anak, istri, cucu, dan ini menarik sekali. Nah, kalau Nuh memberi contoh lebih luar biasa lagi, karena apa?
Hal yang dibangun pertama ketika dia disuruh Tuhan keluar dari Bahtera dengan, ya tentu saja bisa dibayangkan kalau didramatisir mungkin kondisi lingkungannya ya enggak karu-karuan kayak gitu, bisa dibayangkan. Tetapi Nuh melakukan hal hebat, membuat misbah, mempersembahkan korban bakaran, memuliakan Tuhan. Ini hal penting sebab ketika kita hendak melangkah dalam sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan, sebuah tindakan, atau apapun itu, kalau kita berani memulainya karena Tuhan, kita berani memulainya dengan berserah kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, berakrab mesra dengan Tuhan, maka sesuatu yang nampaknya tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang nampaknya amat sangat sulit menjadi tidak sulit. Sesuatu yang kayaknya tidak bisa kita kendalikan. Tetapi Allah pasti memampukan manusia untuk bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan perasaannya, mengendalikan tindakannya, serta manusia itu mampu menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang produktif untuk sebuah kemajuan. Ya, disadari atau tidak, sesuatu yang baru kita mulai itu tentu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Ya, orang yang berusaha untuk cari kerja tidak mudah. Orang yang berusaha untuk melupakan mantan tidak mudah. Orang yang berusaha untuk menemukan pacar, menemukan istri atau suami untuk diajak membangun keluarga. Orang baru memulai dunia usaha. Apapun itu kalau kita baru memulai itu tidak mudah. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu memberikan kepada diri manusia sebuah mekanisme yang ketika kita optimalkan mekanisme yang ada di dalam tubuh itu, Tuhan menganugerahkan kita kecerdasan di dalam pikiran kita. Tuhan memberikan kecerdasan pada emosi kita. Tuhan memberikan kecerdasan kepada motorik kita untuk kita terus bertindak, mensinergikan antara kecerdasan kognitif, emosi, dan juga motorik dipadu untuk bersinergi mempersiapkan banyak perkara untuk menyambut kehidupan besok, untuk menyambut kehidupan lusa. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi situasi yang betul-betul mencekam, situasi-situasi yang bersifat darurat, keadaan yang di luar nalar, di luar pikiran kita, atau ketika kita hendak memulai sesuatu, usaha sesuatu, mengerjakan atau pekerjaan yang baru kita mulai, semua menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Tetapi di dalam perjalanan yang akan kita tempuh itu siapkan dirimu, siapkan mentalmu, dan belajarlah pada Nuh. Ayo. Kalau hanya pikirannya manusia, manusia bisa merancangkan. Tapi ingat, Tuhan berkata apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya, kita boleh membuat sebuah rancangan supaya kita memiliki keberanian untuk menatap masa depan. Tetapi kalau setiap rancangan itu kita kembalikan bahwa Tuhan yang empunya segala sesuatunya, tentu itu akan menolong kita dalam sebuah tindakan untuk memulai supaya ketakutan, kecemasan, kengerian, ketidaktahuan, ketidakberdayaan, Tuhan yang menjadikan situasi-situasi seperti itu bisa kita manage sembilan rupa sehingga kita tetap bisa melangkah dan menyambut hari esok. Terlebih, kisah Nuh mengajarkan kita, yuk buat misbah persembahan buat Tuhan. Datang dan terus berkomunikasilah dengan Tuhan di dalam setiap perkara yang tersulit sekalipun. Dan muliakan Dia. Sehingga kita akan tetap melangkah dengan sebuah keberanian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ayo percaya, Tuhan memberkatimu.